Halo, apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak lagi membicarakan soal Bleach. Dan sekarang sebagai pembuka, kita akan membahas detail menarik seputar opening Bleach Core ketiga yang sudah rilis duluan kemarin sore. Opening ini sendiri diisi oleh band ternama asal Jepang yaitu Six Launch dengan judul Without Any Words. Lagunya terdengar cukup catchy, masih dengan nuansa pop rock, mungkin 11-12 dengan opening di chord pertama. Begitupun dengan visualnya, konsep dasarnya hampir sama, yaitu mengusung tema black white in character. Akan tetapi, meski terdapat kesamaan dari segi konsep dasar, aku berani jamin opening core ketiga adalah yang terbaik bila dibanding dengan core 1 dan 2. Karena kualitas visual yang disajikan di sini benar-benar keren, jauh lebih smooth, tidak kaku dan lebih kerasa efeknya. Penempatan potongan gambar pun memiliki porsi yang pas, kapan adegan haru, kapan adegan kesal, kapan slow-mo dan kapan pergerakannya cepat, semuanya ditempatkan sesuai dengan ketukan nada. Dan tak lupa juga lirik yang dibawakan sangat mewakili setiap potongan gambar. Seperti yang paling membuatku terasa yaitu ketika lirik tentang tangisan terdengar, muncul wajah Uryu Ishida yang sedang mengeluarkan kekuatan pada kedua matanya. Gila sih, simbolisasi dari lirik dipadukan dengan treatment ketukan nada ditambah dengan visualnya yang keren abis menjadikan opening ini sebagai salah satu opening favoritku di Bleach. Dan mungkin kalau kita mundur ke belakang, opening ini secara rasa mengingatkanku pada opening Ranbu no Melody yang mana simbolisasi dari liriknya cukup dalam. Begitupun secara ketukan nada, opening ini mengingatkanku pada opening Alone yang mana cuttingan gambarnya benar-benar menjiwai ketukan irama musik. Jadi pada intinya, aku cukup puas dengan opening core ketiga ini, terutama dari segi kualitas desain dan animasinya sangat menggambarkan Tite Kubo sebagai mangaka yang punya kelebihan dalam menciptakan karakter-karakter keren. Apalagi opening ini juga memberi kesan berbeda dengan opening-opening sebelumnya. Dimulai dari warna, semuanya dibuat gelap, mencerminkan bahwa core ketiga akan menghadirkan berbagai kepiluan, kesedihan, kehancuran, kebimbangan, dan keputusasaan. Kulit para karakter pun dibikin hitam putih dan hanya beberapa area saja yang diberi warna cerah, seperti mata, partikel reishi, efek tebasan, subah pedang, dan benda-benda penting lainnya. Ini seolah menunjukkan bahwa adanya pengharapan melalui itu semua. Spoiler yang dihadirkan juga tidak terlalu terbuka seperti di core pertama, yang mana kita tahu di core pertama Uryu Ishida sudah ditunjukkan bergabung ke dalam pasukan Stand Return. Nah, di sini terlihat berbeda, spoiler yang ditunjukkan terlihat cukup minim, beberapa ditunjukkan dengan adanya warna dan beberapa lainnya ditunjukkan dengan sangat singkat. Kemudian ada satu lagi yang kusuka di sini, yaitu penempatan layout, khususnya di potongan pertama. Gambarnya dibikin simetris semua, dari mulai mata Yuhava, dolly out menjauh, disusul mata Ichigo, dolly out lagi berpindah ke Ichibe, transisi ke bagian tangan, transisi lagi menjadi Mimihagi, dan ditutup dengan Ukitake yang memunculkan Mimihagi. Gokil, potongannya sangat niat dan terkonsep, jarang sekali ada yang berhasil menggunakan efek transisi crossfade pada gambar-gambar yang simetris. Well, teman-teman, terlepas dari rasa kagumku ini, sekarang mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan terkait apa saja yang ada di dalam opening core ketiga. Seperti yang kusebutkan tadi, scene opening ini diawali dengan gambar-gambar simetris, yang mana hal itu diiringi dengan lirik tentang ajakan untuk berdoa pada dewa, mulai dari menampakkan sebuah tangan besar berwujud reishi yang mencengkram satu cahaya. Gambar tersebut tidak ada di manga, mungkin ini hanyalah sebuah ilustrasi dari kekuatan Yuhava, seperti yang sebelumnya kita lihat pada scene tambahan di episode 21, yaitu tentang kelahiran Yuhava di pangkuan sosok ibu. Selanjutnya, gambar berganti pada sosok Yuhava dengan pupil mata Almighty. Di sana dia tengah duduk di kursi singgasana yang kemungkinannya itu adalah istana Soul King setelah dia ubah. Disusul oleh Ichigo yang berada di reruntuhan bangunan istana Soul King, Ichibe Hyosube yang tampak tengah merapalkan mantra, pedang Shinken Hakyoken yang sedang digenggam, munculnya dua buah telapak tangan, satu kecil dan satu besar yang mungkin saja itu adalah tangan Kyoraku dan Nanao. Kemudian ada Ukitake yang memegang pedang Sogyo no Kotowari, tangan Yuhava yang sedang menggenggam erat pedang Reishi, kemunculan tangan kanan Soul King yaitu Mimihagi sama, dan juga Ukitake yang melepaskan Mimihagi dari dalam tubuhnya. Selanjutnya diiringi lirik tentang keputusasaan, gambar menyoroti Kyoraku di penjara bawah tanah Muken. Hal itu juga disertai dengan tatapan tajam Kyoraku dan munculnya warna pada bagian jepit rambut.
Kemudian para Shinigami yang berkumpul di ruang penelitian. Di sana ada Byakuya, Rukia, Ikkaku, Yumichika, Zaraki, Hisagi, Omaeda, Soifon, Yushiro, Isane, Nanaoise, Sentaro, Kiyone, Momo, Shinji, dan Urahara. Setelahnya gambar berganti pada Abario Renji. Entah di momen apa dia di sini sampai-sampai bajunya robek. Bahkan tak hanya itu saja, tangannya pun sampai dibuat gemetar, yang kemungkinannya ini adalah scene baru ataukah ketakutannya saat melawan Gerard. Selanjutnya diiringi lirik tentang ketidakpercayaan pada dewa. Gambar memperlihatkan emosi Busby yang tengah meluap, disusul oleh Yugram dengan point of view kecil seolah tersudutkan. Kilasan masa lalu yang penuh arti antara Busby dan Yugram. Kehadiran si dewa palsu Aizen yang tampaknya tengah mengeluarkan Hado Kurohitsugi. Ichigo, Orihime, Sado Yoroichi, dan Ganju yang tengah berlari menuju istana. Lalu kemunculan para Shuzzavol yang diawali Uryu Ishida, diikuti Askin Naglevar, Gerard Valkyrie, Pernida Parncast, dan terakhir Lille Baro. Kemudian setelah itu masuk pada rap diiringi lirik yang menunjukkan tentang kekecewaan pada dewa. Gambar menyoroti berbagai aksi pertarungan, dimulai dari Uryu Ishida yang melancarkan serangan anak panah Reishi, Ichigo yang meluncur menghalau serangan anak panah Uryu, aksi kejar-kejaran yang dilakukan Askin bersama Grimmjow, Busby yang tengah mengerahkan kemampuan teknik apinya, bentrokan dahsyat antara Busby dan Yugram, pertarungan yang paling dinanti yaitu Kyoraku melawan Lille Baro, dikeluarkannya pedang warisan Shinken Hakyoken oleh Nanaoise, pertarungan penuh strategi antara Mayuri dan Pernida, dan juga Nemu yang tengah bersiap untuk membantu Mayuri. Selanjutnya sebagai penutup diiringi lirik tentang kesedihan. Gambar menunjukkan keberadaan Renji yang tengah kesulitan. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan gambar Renji sebelumnya karena di sini dia sampai berteriak keras sambil mengucurkan darah. Setelahnya ada Uryu Ishida yang mengeluarkan kekuatan melalui kedua mata. Entah itu memang sekedar kekuatan blood ataukah mungkin aktivasi dari kekuatan Shrifnya. Kemudian disusul oleh gambar Ichigo yang tengah mengeluarkan Getsuga Jujitsu. Keberadaan Soul King di dalam batu kristal, tangan Reishi besar yang rupanya mencengkram dan menghancurkan Soul King, dan terakhir opening ini pun ditutup oleh Yuhava dengan wujud menyeramkannya setelah menyerap Soul King. Well teman-teman, dilihat dari semua cuplikan openingnya, gambar terjauh yang muncul di sini ada di chapter 672, yaitu ketika Ichigo bertemu kembali dengan Yuhava di istana. Itu artinya core keempat nanti hanya akan menyisakan sedikit chapter yang mana menurutku itu sangat tidak mungkin. Bisa jadi gambar terjauh ini sengaja ditempatkan di opening core ketiga untuk keperluan transisi, atau bisa juga scene-nya ini memang ingin disimpan di awal sebelum pertarungan Urahara berlangsung. Intinya kita doakan saja yang terbaik dari anime ini, dan mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasannya. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.